Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hukum tajwid yang ada pada surah Al-Isra ayat 2 dan An-Nur ayat 2. Di antara hukum tajwid yang ada pada ayat tersebut ada qalqalah sugro, yaitu pada lafaz taqrabu atau fajlidu atau wal yashhad. Lafaz-lafaz tersebut dibacanya dipantulkan karena huruf qalqalah yang disukunkan berada di tengah-tengah kalimat, yaitu qaf, jim, dan dal. Kemudian ada hukum alif lam samsiyah, yaitu pada lafaz az-zina, az-zaniyah, waz-zani. Lafaz-lafaz tersebut hukumnya adalah alif lam samsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf samsiyah, di antaranya huruf zai, yang mana dibacanya alif lamnya disamarkan, diidghamkan pada huruf samsiyah. Alif lamnya tidak dibaca jelas. Kemudian ada mad jaiz munfasil, yaitu pada lafaz az-zina innahu. Hukumnya mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang berada di lain kata atau lain kalimat. Mad tabi'inya ada pada kata az-zina, sedangkan hamzahnya ada pada kata innahu. Maka dibacanya panjangnya bisa 2, 4, atau 6 harakat. Kemudian ada guna asliah, yaitu pada lafaz inna. Disebut guna asliah karena guna dari huruf yang bertasdid, yaitu nun bertasdid dan mim bertasdid, yang dibacanya dengung ditahan syukuran 2 harokat. Kemudian ada mad silah qasir, yaitu pada lafaz innahu. Disebut mad silah qasir karena hadomir yang sebelumnya huruf nun dan sesudahnya huruf kaf merupakan huruf hidup, dan setelah huruf ha domirnya, yaitu huruf ka, bukan hamzah, itu selain hamzah, maka dibaca panjangnya 2 harokat. Kemudian ada mad wajib muttasil, yaitu pada lafaz sa atau ta'ifah. Disebut mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang berada pada satu kata. Mad tabi'inya ada pada kata sa'a, hamzahnya ada juga pada kata sa'a, dan membacanya dibaca panjang 6 harokat. Kemudian ada mad iwad, yaitu pada kata sabila. Disebut mad iwad karena mad merupakan pengganti dari tanwin karena diwakofkan, dan dibaca panjangnya 2 harokat. Kemudian ada idgham bigunah, yaitu pada lafaz wahidim minhuma atau jaladantin wa atau ta'ifatum minal. Disebut idgham bigunah karena nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, atau waw, yang dibacanya dengung yang jelas dan ditahan seukuran panjangnya 2 harokat. Kemudian ada ifa safawi, yaitu pada lafaz la ta'khudhukum bihima. Disebut ifa safawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ba
yang dibacanya didengungkan ditahan syukuran 2 harokat, tapi dengungnya samar. Kemudian ada ifa ausat, yaitu pada lafaz rafatum fi. Disebut ifa ausat karena nun mati atau tanwin bertemu dengan di antara 10 huruf ifa ausat, di antaranya huruf fa, yang jarak antara tempat keluar huruf fa dari ujung gigi seri atas mengenai bibir bawah bagian dalam dibandingkan dengan tempat keluarnya dengung dari hidung. Jaraknya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, pertengahan. Maka membaca dengungnya tidak samar dan juga tidak terlalu jelas. Ditahan panjang dengungnya syukuran 2 harokat. Kemudian ada ifa abad, yaitu pada lafaz ingku. Disebut ifa abad karena nun mati atau tanwin bertemu di antara 2 huruf ifa abad, yaitu huruf kaf, yang jarak antara tempat keluar huruf kaf dari pangkal lidah dibandingkan dengan tempat keluarnya dengung dari hidung cukup jauh jaraknya, maka disebut ifa abad. Dan membaca dengungnya cukup jelas, ditahan panjangnya dengung 2 harokat. Kemudian ada ifa aqrab, yaitu pada lafaz kuntum. Disebut ifa aqrab karena nun mati atau tanwin bertemu dengan di antara 3 huruf ifa aqrab, yaitu huruf ta, yang jarak antara tempat keluar huruf ifa aqrab yaitu ta dari ujung lidah mengenai gusi-gusi gigi seri atas dibandingkan dengan tempat keluarnya huruf dengung dari hidung yang jaraknya cukup dekat, disebut ifa aqrab. Dan membacanya dengungnya samar, ditahan syukuran 2 harokat. Caranya dengungkan dari hidung tapi lidah sudah berada di gusi-gusi gigi seri atas. Kemudian ada alif lam qamariyah, yaitu al-yauma, al-akhir, al-mu'minin. Disebut alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu dari huruf qamariyah yang 14, yang dibacanya alif lamnya dibaca jelas. Kemudian ada mad arid lis sukun, yaitu pada lafaz minal mu'minin. Disebut mad arid lis sukun karena mad tabi'i yang mati setelah baris kasrah bertemu dengan huruf nun yang sukun baru karena berada di akhir kalimat atau akhir ayat, yang dibaca panjangnya bisa 2, 4 atau 6 harokat.